Hey, halo Sobat ABS, hari ini kita akan belajar cara finishing kaki meja besi. Ayo bikin sendiri. Hey, halo Sobat ABS, hari ini kita akan sedikit berbeda videonya karena saya akan memberikan tutorial atau tips nih yang biasa saya lakukan. Sebenarnya bukan tips sih, tapi lebih kayak mendokumentasikan apa yang biasa saya lakukan kalau finishing perbesian. Jadi biasanya kan saya membuat kaki besi untuk meja gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Saya biasanya itu finishing kaki besi tersebut dengan cara yang sederhana tapi layak jual dan hasilnya oke juga kayak gitu. Nah, untuk klarifikasi aja ya, bahwa yang saya lakukan hari ini itu adalah berdasarkan otodidak. Jadi hanya based on pengalaman yang saya biasa lakukan. Kalau misalkan teman-teman yang sudah profesional di bidang ini dan kemudian mau menambahkan, boleh banget nih ditambahkan di kolom komentar sebagusnya, sebaiknya, yang lebih baik seperti apa sih finishing besi itu, terutama untuk kalau dijual sebagai kaki-kaki meja ya, bukan untuk besi pagar gitu. Jadi teman-teman yang lain yang menonton video kali ini juga mendapatkan tambahan inputan atau masukan lagi atau referensi lain di kolom komentar kayak gitu. Oke, pertama saya akan jelasin dulu bagaimana tahap awalnya. Besi itu pertama kita potong-potong dulu, kemudian kita las ya, digerinda, dan kemudian saya biasanya langsung dempul. Persiapan utama sebetulnya pendempulan ini karena sambungan-sambungan besi itu akan lebih bagus kalau didempul. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi pada sambungan-sambungan sudut ini, kemudian bagian-bagian lainnya, termasuk kalau ada lubang dan ditutup, itu harus dibersihkan dan didempul. Setelah itu dempulnya kita amplas halus. Untuk dempul sih kalian bisa menggunakan Sunpolak misalkan atau Alpha Gloss yang ada di toko bangunan yang biasa untuk dempul mobil, itu lebih bagus ya. Bukan dempul-dempul yang seperti wood putih gitu, tapi memang yang khusus untuk besi dan biasanya lebih kuat. Setelah kalian amplas halus seperti ini, baru kita masuk ke tahap proses pembersihan. Jadi debu-debunya kita bersihkan dulu, kemudian sebelum di finishing biasanya saya lakukan proses pembersihan lagi menggunakan thinner. Thinner yang saya gunakan adalah thinner yang spesial pada umumnya gitu ya. Jadi saya biasanya beli tuh kayak satu jerigen yang 5 literan seperti ini. Harganya sih sekitar 85–90 ribu gitu ya per 5 liter seperti ini. Ini yang saya gunakan untuk membersihkan di lap-lap lembab gitu ya menggunakan thinner ini. Kemudian nanti thinner ini juga akan saya gunakan untuk proses mencampur catnya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke catnya, saya biasanya itu menjelaskan dulu nih apa alat yang saya gunakan untuk aplikasi spray gunnya gitu. Jadi di sini saya menggunakan spray gun yang mereknya Enhil, ini udah lama banget saya pakai. Tapi memang jarang banget ya saya gunakan ini karena saya juga jarang finishing kaki-kaki besi menggunakan cat. Biasanya malah mainnya laminasi HPL gitu ya untuk kabinet-kabinet. Nah, ini ukurannya F75. Jadi ada pilihan biasanya F100 atau F75. Kalau yang saya tahu sih kalau F100 mungkin daya semburnya lebih halus gitu ya. Kalau F75 itu ya yang standar aja dan banyak banget digunakan juga. Kemudian di bawah ini ada kayak filter air gitu ya. Jadi ada uap air itu bisa ketahan di sini dan nggak nyampur ke dalam adonan catnya nanti karena cat kan berbasis thinner. Kemudian nanti kita tancepin selang atau anginnya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Dan kalau misalkan memang ada air di saluran yang filter ini bisa dibuang ya lewat ini. Ada pencetannya gitu. Sehingga airnya bisa bersih dan tidak mencampur ke adonan utama. Tabungnya tabung atas seperti ini. Untuk setelannya, biasanya untuk setelan tuh di sini ada anginnya, seberapa kencang anginnya keluar. Kemudian di sini tuh seberapa deras catnya bisa keluar. Dan yang paling atas ini itu adalah untuk semburannya. Mau semburannya itu kipasnya lebar atau menitik kayak gitu. Kemudian yang di depan ini, yang terakhir ya, ini adalah mau kipasnya itu arahnya ke atas gini atau arahnya seperti ini. Itu bisa kita atur dengan merubah ini. Nah, yang perlu kalian siapin lagi itu pastinya kompresor ya. Jadi kompresor juga tidak perlu terlalu gede sih. Dan biasanya saya tuh tipikal orang yang ngecat dengan angin yang sangat kecil. Terus kemudian kalau besi gini jelas karena besinya kecil, kotak cuma 4x4, jadi saya kipasnya sangat kecil juga sehingga nggak buang-buang cat kayak gitu. Ada juga tipikal orang yang ngecat itu yang semburannya kenceng banget sehingga variabel catnya ini banyak banget yang keluar ke udara gitu. Tapi saya mementingkan untuk lingkungan sekitar juga supaya tidak terlalu banyak yang berterbangan. Saya coba untuk aplikasi catnya itu minim banget gitu, tapi tetap rata.
Oke, sekarang alat bantu lainnya tadi udah ada spray gunnya, kemudian biasanya ya cup seperti ini untuk nyampur catnya, kemudian ada, saya biasanya pakai sendok sih untuk ngaduk, dan ada juga kayak filter atau saringan kayak gini supaya nanti pada saat dimasukin ke cupnya sini, catnya itu benar-benar cat yang halus saja, tidak ada partikel, misalkan partikel yang kasar atau keras itu tidak masuk sehingga tidak menyumbat si spray gunnya. Kemudian untuk cat itu biasanya saya menggunakan dua varian cat, yaitu cat primer dan juga cat utamanya atau top coatnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen perlindungan lebih, kamu bisa menambahkan lagi kayak pernis gitu yang bening, misalkan mau doff atau mau gloss tuh bisa. Tetapi sepengalaman saya menggunakan primer, yaitu cat dasarnya atau menggunakan epoxy di sini, itu satu lapis atau dua lapis cukup. Kemudian top colornya mau menggunakan yang doff, hitam, putih ataupun gloss dan lain-lain itu bisa. Tinggal kalian beli aja dan tanpa harus ditambahkan top coat atau pernis lagi, itu sudah aman sih sebetulnya. Karena kita bisa lapisi atau layernya itu bisa 2-3 layer nantinya. Nah, biasanya epoxy itu kan dibagi menjadi dua varian ya, dua komponen maksudnya. Ada yang epoksinya sendiri dan juga ada hardenernya. Sedangkan kalau untuk cat top colornya itu nggak perlu sih. Untuk epoksi kalian bisa menggunakan berbagai macam merek sih. Misalkan kayak dari ini, dari Dana Paint, kemudian kamu bisa menggunakan juga dari Suzuka ataupun Nippe ataupun yang lainnya, banyak banget di pasaran itu. Sesuaikan dengan budget kalian aja. Kalau di sini saya coba menggunakan Dana Paint ya, karena ini cukup bagus juga, dan nanti top colornya sama, saya menggunakan merek yang sama. Oke, langsung aja kita add-on ya. Nah, pastikan kalian juga membaca ya, di keterangannya ini ada perbandingan, misalkan harus perbandingannya ini dengan hardenernya itu berapa banding berapa, itu ada ya. Kalian jangan malas baca, baca aja, siapa tahu masing-masing beda nih. Kalau ini kebetulan tadi tuh kayaknya 1:4, nanti kita tambahin thinner dulu 1:1, kemudian baru 1:4 ke hardener. Ini thinnernya saya menggunakan yang A spesial, yang HG ya, yang Hard Gloss, meskipun saya menggunakan finishing doff nantinya, tapi nggak apa-apa. Lebih bagus yang HG. Kurang lebih 1:1 ya. Lalu tinggal kalian aduk aja. Nah, lalu tambahkan hardener. Jangan lupa diaduk ya. Nah, ini aplikasinya nggak usah terlalu kenceng ya, kita set dulu pelan-pelan aja. Terus daya sebarnya, dan untuk banyaknya yang keluar ini kita set supaya nggak terlalu banyak yang keluar, nanti takutnya meleleh gitu. Oke, langsung aja kita aplikasikan pelan-pelan. Oke Sobat ABS, jadi ini sudah dikeringkan selama 24 jam ya. Jadi kemarin itu saya lapisi untuk primernya atau epoksinya, sedangkan ini untuk hari selanjutnya. Kenapa? Karena saya diamkan semalam itu karena ini harinya cuacanya lagi mendung, kemudian gerimis hujan gitu. Jadi saya lebih amannya itu diamkan 24 jam atau keesokan harinya baru kita top color gitu. Tetapi misalkan lagi panas, terik gitu ya, bisa 2 jam atau 3 jam, biasanya saya udah berani untuk top color gitu. Karena memang kita harus menunggu benar-benar kering si epoksinya ini biar hasilnya maksimal. Sekarang ini cat hitam sudah saya masukin ke sini, tinggal saya aplikasikan menyeluruh seperti proses yang kemarin.
Tapi sebelumnya kamu harus amplas dulu kalau ada bagian-bagian yang kurang sempurna dari epoksi kemarin, sehingga proses pengamplasan ini juga bermaksud untuk supaya si cat hitamnya ini bisa lebih menggigit ke epoksinya dengan lebih baik. Yuk langsung aja kita lanjutin untuk dicat. Oke Sobat ABS, ini dia hasilnya ya. Jadi itu yang saya biasa lakukan kalau misalkan lagi finishing kaki-kaki besi menggunakan cat primer atau epoksi, kemudian ada top colornya menggunakan warna-warna sesuai dengan pesanan. Misalnya ini warna hitam doff atau warna putih yang glossy juga bisa juga. Tapi ini hanya sebatas saya berdasarkan dari DIY, kemudian dari otodidak gitu ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada yang sudah profesional dan sering sekali finishing kaki-kaki besi seperti ini, bisa banget ditambahkan di kolom komentar sehingga teman-teman yang lain bisa juga melihat ada referensi lain di kolom komentar. Oke Sobat ABS, semoga video kali ini bermanfaat. Jika kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.